semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Perkenalkan, nama saya Ika dan hari ini saya bersama dengan Coach Andy yang kami cintai. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa, Coach Andy? Produktivitas. Produktivitas. Dan karena berdasarkan riset belakangan ini, kami merasa bahwa produktivitas semakin menjadi sebuah tantangan di era saat ini ya, Coach Andy. Bisa diceritakan sedikit mengapa untuk para bisnis di luar sana produktivitas sudah menjadi sebuah tantangan? Ya, karena kembali lagi zaman sudah berubah. Ya, Kita sudah tidak di era industri, kita sudah di era informasi. ya, Nah, era informasi ini berarti kita overloaded. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan. betul. Nah, tantangan yang terbesar dari era ini adalah gangguan. Gangguan. Jadi Ya. masalah nomor satu bisnis saat ini adalah gangguan ya, Coach Ya, ya? tantangan yang kita hadapi saat ini adalah gangguan atau distraction. Sebetulnya distraction itu bisa terdapat dari telepon, Ya. SMS, ya, Facebook, BBM tuh waduh. Betul Hampir semua orang sekali. seperti otis gitu Iya. loh, ya, seperti itu. Jadi gangguannya sangat banyak. Ya, mereka zaman dahulu, zaman industri tidak seperti itu. Kalau sekarang terjadinya seperti itu. Malah di era informasi ini di mana orang sangat membutuhkan informasi, malah informasi yang bisa menghambat kita sendiri ya, Coach ya. Dalam melakukan produktivitas. Nah, dalam produktivitas sendiri, Coach, kalau boleh tahu, sebenarnya definisi dari produktivitas sendiri itu apa ya, Coach? Berubah, ya, dari era industri ke sekarang ini di era informasi, definisinya sudah sangat berubah. Kalau dahulu produktivitas itu mudah diukur. Output produktivitas sama dengan output overtime. Oke. Jadi waktu itu apa yang kita hasilkan kita nilai dengan waktu. Jadi seandainya saya ingin Mudah menghasilkan, diukur, ya. kita ingin menghasilkan sekian banyak sabun, Ya. sekian banyak garmen, waktunya berapa lama? Betul. Kita tinggal tambahkan saja waktunya, garmennya lebih banyak, sabunnya lebih banyak. Oh, jadi lebih Karena banyak ya- waktu, lebih produktif. Betul, Lebih betul. banyak output, lebih produktif. Betul. Kalau di Baik. sekarang di zaman informasi tidak memungkinkan. Karena yang dinilai adalah nilai dengan Nilai? waktu. Betul. Wow, nilai sendiri definisinya seperti apa ya? Jadi Coach? nilai itu sama dengan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah dampak. Dampaknya seberapa besar? Betul, bagaimana dampaknya, terus bagaimana daya tahannya Daya tahannya dalam waktu. dalam waktu, terus bagaimana esensinya, Baik. plus volumenya. Jadi jumlahnya itu seperti apa, itu sangat tergantung dari orang. Jadi nilai itu yang membuat tuh orang, bukan lagi Dari mesin. barang dan mesin atau Ya, lainnya. tidak lagi itu, sangat tergantung orang yang memberikan nilai tersebut. Oh, seru sekali nih, karena kemarin kita sempat berbincang-bincang nih dengan Coach Andy. Kita membahas beberapa isu-isu challenge-challenge dari produktivitas dan paradigma produktivitas dari yang lama dan yang baru. Contohnya ya, Coach Andy, kemarin kita membahas bahwa produktivitas itu zaman sekarang tidak bisa diprediksi lagi. Kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, nggak, karena Coach? kalau sekarang di era informasi tidak tergantung mesin kan, tergantung Betul, orang. betul Sangat tergantung. sekali. Jadi yang memberikan produktivitas, menghasilkan produktivitas itu orang. Ya. Karena informasi itu sangat tergantung orang, Betul. tidak tergantung yang lain-lainnya. Oleh karena itu sangat tergantung bagaimana orang tersebut bekerja. Ya. Contohnya kalau orang sedang semangat, sedang bahagia, Ya. itu dalam waktu 2 jam bisa menghasilkan pekerjaan 1 minggu. Tapi Ya. bila dia sedang lelah, sedang ada masalah, Ya. depres atau apa, 8 jam dia bengong aja nggak menghasilkan apa-apa. Betul. Itu bisa terjadi. Ini normal nggak sih, Coach? Normal, sangat normal. Karena memang ada hari-hari di mana saya merasa saya produktif banget, kerjaan minggu selesai, lalu besoknya seperti Coach bilang, saya bengong di kantor, dan terus saya malah merasa bersalah, kok hari ini saya tidak produktif. Ya, sebetulnya itu adalah akibat dari kelelahan otak. Ya. Karena otak itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Nah, contohnya mengapa perusahaan-perusahaan yang sukses seperti Microsoft, Google itu menerapkan sudah produktivitas itu tidak diukur dari banyaknya apa pekerjaan, enggak. Diukur dari orangnya, bagaimana mereka bisa menghasilkan. Dan kalau suasana pekerjaannya, tempatnya itu membahagiakan, Ya. biasanya produktivitas sangat tinggi. Oke,
Terus yang menarik juga nih Coach, katanya kemarin bilangnya semakin kita bekerja lebih banyak, produktivitas pun menurun. Oh iya, sangat. Nah, kembali lagi, ini untuk menegaskan kembali. Kalau zaman dahulu, era industri artinya, kalau bekerja lebih lama, outputnya lebih tinggi, bisa diukur, bisa dijadwalkan, bisa dilakukan. Kalau sekarang di zaman knowledge worker, Ya. di mana sangat tergantung knowledge worker, orang itu tergantung masing-masing orang. Seandainya dia sekarang bekerja katakanlah pada waktu 8 jam, Ya. itu normal, sudah dia bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Tetapi kalau dia dituntut untuk lebih lama, Dari 8 jam. lembur gitu, Ya. itu tingkat kesalahannya lebih tinggi. Ya. Kalau di atas 8 jam tingkat kesalahan 10%. Di Betul. atas 10 jam itu 28%. 28%. Produktivitas menurun 50%. Setelah 8 jam langsung 50%. Langsung. Jadi lebih baik saya pulang tidur besok balik lagi ya. Itu jauh lebih baik. Atau kalau memang pekerjaan itu dituntut, katakan ada deadline atau Ya. apa, suruh dia pergi dulu jalan-jalan, mau nonton bioskop, mau disco, mau apa, nanti balik lagi nggak apa-apa, boleh. Ini yang disebabkan katanya menunda itu Betul, baik ya Coach ya. betul, sangat tergantung orangnya. Iya. Dan di sini kembali lagi kuncinya adalah Ya. bagaimana orang tersebut bahagia Ya. dalam pekerjaannya, dia bahagia dalam itu, dia lingkungannya bahagia, itu akan menunjang produktivitas. Jadi ini filosofi terbaru dalam bisnis ya Coach ya. Karena berdasarkan riset pun mengatakan bahwa kunci nomor 1 produktivitas adalah kebahagiaan. Betul, bahagia. Nah, sebelum itu yang perlu ditekankan adalah tadi waktu menunda itu, kreativitas itu harus terus didukung. Ya, nah karena pencetusnya adalah kebahagiaan. Betul. Oleh karena itu produktivitas itu sangat tergantung kondisi bahagia atau tidak si karyawan tersebut. Oh. Jadi kalau dia tidak bahagia, dia tidak produktif. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda ingin lebih produktif, lebih kreatif, lebih bermanfaat, kuncinya satu, kebahagiaan. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya kebahagiaan bisa meningkatkan produktivitas. Apakah itu tanggung jawab perusahaan, apakah tanggung jawab karyawan atau orangnya sendiri, kita bahas bersama-sama. Sampai bertemu di video selanjutnya.